Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Part kedua ini meneruskan dari part pertama yang sempat terhenti karena ada kesalahan penulisan hipotesis dari korelasi produk momen ya. Saya lanjutkan kembali untuk korelasi produk momen. Bentar. Ya, ini tadi yang ada kesalahan yaitu antara IPK dan SKS. Oke, langsung saja masuk ke materi berikutnya karena ini video ke part kedua. Oke, jadi di sini H0-nya tidak terdapat hubungan antara IPK dengan SKS, H1-nya ada hubungan antara IPK dengan SKS. Nah, untuk menentukan tingkat kesalahan atau alfa ini sudah diketahui di soal. Selanjutnya T hitungnya adalah nilai T sama dengan R akar N-2 per akar 1 min R kuadrat. Untuk R-nya tadi 0,447, sehingga Anda masukkan ke dalam rumus, dan hasilnya 0,0865. Kemudian kaidah pengujian, jika T hitung lebih dari T tabel, maka H0 ditolak. Kalau H0 ditolak, yang dijadikan kesimpulan adalah H1. Kemudian kalau T hitung kurang dari T tabel sifatnya, maka H0 diterima. H0 diterima berarti yang dijadikan kesimpulan adalah H0 itu sendiri. Untuk pencarian T tabelnya, alfa yang ada di soal dibagi 2, kemudian Anda cari alfa per 2 tersebut di kolom 2 sisi atau total. Kemudian untuk DF-nya N-2. Karena tadi datanya hanya 5 ya, sehingga kalau alfanya 0,05 2 sisi, mana tadi tabel, 0,05 2 sisi, kemudian 5 min 2 adalah 3. Jawabannya tadi 5 ya. Oke, nanti saya edit kembali 5 min 2, 3 sehingga hasilnya 3,182. Ini datanya ada 5 seharusnya ya. Datanya 5, DF-nya adalah N min 2. Ini tadi 3, ya. 3, tetapi di kesimpulan sama. Ini nanti saya edit ya. Jadi kalau ini 3, maka sifat dari T hitung adalah lebih kecil. T hitung lebih kecil T tabel, maka H0 diterima. H0 diterima artinya tidak terdapat hubungan antara IPK dan SKS. Ini nanti saya edit, di sini terjadi kesalahan, T tabelnya seharusnya 3, ya. Yaitu berada di ini 0,05 dibagi 2 total, kemudian DF-nya 5 min 2 adalah 3, sehingga hasilnya 3,182. Tetapi kesimpulannya sama, yaitu T hitungnya bersifat kurang dari T tabel, yaitu H0 diterima sehingga tidak terdapat hubungan antara IPK dengan SKS. Nanti saya perbaiki untuk file yang terbaru saya upload di e-learning. Korelasi ganda sekarang, korelasi ganda artinya ada lebih dari satu variabel bebas atau lebih dari satu X. Kemudian mencari hubungan antara X1, X2 dengan Y. Ini cara mencarinya. R-nya ini sudah saya jelaskan kemarin ya, minggu kemarin. Kemudian dari R yang diperoleh, Anda masukkan ke F hitung. Jadi R-nya dikuadratkan, R-nya ini sama dengan R kecil, hanya saja dikuadratkan per K. K adalah jumlah dari variabel bebas. Kalau X-nya 2, berarti K-nya diisi 2. N adalah jumlah data, min K artinya banyaknya variabel bebas, min 1. 1 min R kuadrat, R kuadratnya ini berarti nilai dari R dikuadratkan. Untuk hipotesisnya, H0 tidak terdapat hubungan antara X1, X2 dengan Y. H1 ada hubungan, kemudian alfanya diketahui di soal. Tentukan nilai F sebagai berikut. Jika
nilai F hitung lebih dari F tabel, maka H0 ditolak. Kalau F hitung kurang dari F tabel, maka H0 diterima. Untuk menentukan F tabel ini, kita membutuhkan K yang pertama untuk DF1, dan N-K-1 untuk DF2. Ya. Jadi yang diperlukan adalah alfa, kemudian K untuk DF1, dan untuk DF2-nya adalah N-K-1. K adalah banyaknya variabel bebas. Cara mencari F tabel sebagai berikut. Alfa ini adalah yang diketahui di soal, kemudian DF1-nya adalah K. Jadi misalkan DF1-nya ada 2 variabel bebas, maka di sini ditulis dengan 2 ya. Di DF1-nya ditulis 2, kemudian DF2-nya kalau datanya 10, kemudian variabel bebasnya 2, dan sehingga N-K-1 10 min 2 min 1. Jadi 2,7. 0,05 2,7. Cara mencarinya di Excel, contohnya sama dengan FINV 0,05, 2,7. Contohnya seperti itu. Untuk lebih memahami, kita masuk ke contoh kasus. Untuk contoh soalnya ini sudah saya bahas minggu kemarin. Ya, jadi soalnya sama, tinggal menambah hipotesis. Di sini diperoleh nilai R-nya 0,914. Nah, 0,914 Anda masukkan ke dalam F hitung. Sehingga nilai F hitungnya menjadi, di sini R-nya 0,914 dikuadratkan per K, karena variabel bebasnya ada 2, per 1 min 0,914 dikuadratkan, dibagi N jumlah datanya tadi ada 10 ya, ini ada 10 data, dikurangi K, 2 dikurangi 1. Sehingga hasilnya sebagai berikut, 18,13. Untuk F tabelnya dicari F di Excel ya, sama dengan FINV, alfanya 0,05, kemudian K-nya 2, kemudian ini untuk DF1-nya, K-nya sama dengan 2, DF2-nya adalah N min K min 1, 10 dikurangi 2 dikurangi 1, 7, sehingga F tabelnya hasilnya 4,74. Karena sifat F hitungnya lebih dari F tabel, maka H0 ditolak. H0 ditolak berarti kesimpulannya adalah H1, artinya ada hubungan antara X1, X2 dengan Y, atau ada hubungan antara pendapatan dalam ribuan rupiah, jumlah keluarga dengan pengeluaran untuk membeli barang A. Oke, untuk PowerPoint yang salah tadi akan saya perbaiki dan saya upload di e-learning. Saya rasa cukup untuk penjelasan uji hipotesis korelasi. Kalau ada pertanyaan, silakan Anda tanyakan di WhatsApp group. Terima kasih. Untuk minggu ini belum saya beri tugas karena baru saja liburan, jadi masih refresh otak ya. Oke, saya rasa cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.